الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la rabba siwahu wa la ma'buda ghairuh. Nahmaduhu ala na'amaihi wa alaihi fi ardihi wa samaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Shadaqallahul 'azim. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Pertama, penghormatan yang mulia Ketua Badan Kemakmuran Masjid Jami' Al-Wusta yang saya hormati, kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh, yang kita hormati Ketua DKMA, dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja dan puji, sembah dan sujud hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, penguasa tunggal, pemilik alam semesta, yang maha rahman, yang maha rahim, maha pengasih yang tak pernah pilih kasih, maha penyayang yang kasih sayangnya tak terbilang, yang kekuasaannya tanpa ujung dan tepi. Salawat dan salam kepada yang mulia manusia pilihan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang label keagungannya bukanlah pemberian manusia biasa, yang label keagungannya bukan pemberian makhluk, tetapi label keagungannya Allah sendiri yang memberikan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat agung. Jadi keagungannya Allah sendiri yang melabelkan. Jamaah salat fardu subuh yang dimuliakan Allah, tidak terasa perjalanan waktu yang begitu cepat. Kebanyakan kita selalu berucap bagah tat kawate lewinyo. Baru belum lama kita menikmati tahun 2025, sudah masuk 2026. Baru kemarin hari Sabtu, ini sudah Sabtu lagi. Baru bulan yang kau likut bayar listriknya kaya lakai bayar lama. Cukup bagah waktu yang berlalu. Hari demi hari kita jalani tanpa terasa. Begitu juga dengan usia kita. Kita kalau sedang dalam kondisi sehat-sehat saja, terasa umur kita panjang.
Kita sedang menikmati nikmat Allah, rumah besar, mobil mewah, tubuh kita sehat. Itu terasa kita kayaknya panjang umur kita. Dan baru terasa singkat hidup ketika sakratul maut sudah datang menjemput kita. Baru terasa singkat hidup. Ibarat kita nyoih malam. Malam tak balik kena tak balik ke dia hai tim tengok nyan malam panjang. Lama paginya. Tetapi manakala kita tidur lelap nyenyak, itu terasa pagi begitu cepat. Begitu yang kita rasakan. Coba bapak rasakan, ibu rasakan sendiri bila kita minum kopi, bagi yang bisa enggak minum kopi, enggak bisa tidur. Itu bolak-balik tubuh kita di atas tempat tidur. Itu lama kali perjalanan panjang malam itu. Tapi begitu lelap, enak tidur, nikmat. Terasanya sudah subuh. Begitulah kehidupan kita. Sehingga Nabi ingatkan kita, la taqumus sa'atu hatta yataqarrabuz zaman. La taqumus sa'atu hatta yataqarrabuz zaman. Tidak akan tegak kiamat, tidak akan berdiri kiamat, tidak akan datang kiamat hatta yataqarrabuz zaman, sehingga waktu semakin dekat, zaman semakin dekat, jangkauan semakin dekat, dunia semakin mengecil. Itu pertanda bahwa kiamat sudah dekat. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, umur kita juga sama. Sehingga umat Nabi Muhammad ini lebih singkat umurnya dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Nabi Nuh saja yang umurnya 950 tahun, beliau juga diri sendiri merasa singkat hidupnya. Di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 14. Wa laqad arsalna ila qaumihi wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Falabitha fihim, maka dia tinggal bersama mereka alfa sanatin illa khamsina amman, 1000 tahun kurang daripada 50 tahun. Jadi disebut angka 1000 tahun kurang daripada 50 tahun. Tirbe kurang 50. Jadi Allah enggak langsung mengatakan 950 tahun. 1000 kurang daripada 50 tahun. Sehingga bahasa seperti ini diadopsilah oleh orang tua kita zaman dulu. Jadi mak ayah tanya jaman, nek kakek tanya jaman, watai tanya le cucu padup ne belonya yang disebut angka raya ile baru kurang. Padup ne belo TV nya 2 juta kurang 50 ribu. Nya urang nek dah jaman pak. Padup ne belo TV nya 2 juta kurang 50 ribu. Hana ke pegah ke belo bahawa 1 juta kurang 50. Menan ke kun jaman. Berapa umur Nabi Nuh? 950 tahun. Alfa sanatin illa khamsina aman. Sehingga malaikat di langit menanyakan kepada Nabi Nuh, ya atwalal anbiya'i ya umran. Kata malaikat kepada Nuh, ya atwalal anbiya'i ya umran. Wahai Nabi yang panjang umurnya. Jadi enggak dipanggil Nuh. Wahai Nabi yang panjang umurnya.
kaifa wajadtul hayata, bagaimana kamu merasakan, kaifa wajadtal hayata, bagaimana kamu merasakan hidup. Maknanya bagaimana kamu merasakan hidup dengan umur 950 tahun. Maka Nuh menjawab, wajadtul hayata, saya merasakan hidup 950 tahun, kadarin, seperti tinggal atau seperti mempunyai rumah, tinggal dalam satu rumah. Laha babani, yang mempunyai 2 pintu. Jadi long udip 150 tahun, lagi long tinggal bak sabah rumah. Dalam rumahnya na 2 buah pintu. Dakhaltu ahaduhuma wa kharajtu minal akhar. Jadi saya hidup 950 tahun seperti sebuah rumah. Saya tinggal dalam satu rumah yang mempunyai 2 pintu. Dakhaltu ahaduhuma, saya masuk dalam satu pintu, wa kharajtu minal akhar, dan saya keluar pada pintu yang lain. Begitu perumpamaan yang beliau rasakan, begitu singkat hidup padahal umurnya 950 tahun. Jadi 950 tahun dok nan rap tribeton, tapi gerasa udip lagi tambang pintu ke tebik pintu likut. Saya tanya sama jamaah, kira-kira berapa lama Pak rumah kita yang sekarang kita duduk, yang sekarang kita tinggal, tatamang pintu ke tetapi pintu likut, kira-kira paduk tri watei? Jawaban pertama, tergantung berapa besar rumah kita. Hana sama jawaban. Ya, menyatatamang bak rumah mualim, natun ujak rumah mualim, hana kah? Sama ruk hana cik. Menyatatamang pintu gok nyan abih wate mungkin 5 minit. Tapi sahandro. Pintu ke pintu likut, 5 minit kabere. Ma rumah tanya tipe limong. Kira-kira paduk minit pintu ke pintu likut. Hana tok 5 minit, 20 detik. Kalau mah luar Pak. Jadi kenapa kita merasa bahwa hidup kita panjang? Maka hidup ini seiring bergantinya waktu, jangan sekali-kali kita sia-siakan. Jangan sekali-kali kita sia-siakan. Setiap detik berlalu sungguh sangat bermakna dalam hidup kita. Khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab wa qasamtu rizqi fala tad'ab. Dalam hadis qudsi, khalaqtuka lil ibadati, aku menciptakan kamu untuk beribadah. Fala tal'ab, jangan sekali-kali main-main. Buat ibadah main-main. Sungguh-sungguh, serius, pasti. Galak-galak dro. Ada syariahnya, ada tuntunannya, ada kanunnya. Wa qasamtu laka rizqi, dan aku telah membagi-bagi kepada kalian rezeki. Fala tad'ab, jangan berlelah-lelahan. Tumpuk tanya kajelah masing-masing. Baik sampai ule je kaki je kule. Handa duri malam, handa duri uro.
Silahkan kita bertebaran, tapi jangan lupa kepada yang memberikan nikmat kepada kita. Jadi jangan sia-siakan waktu berlalu sia-sia dalam kehidupan kita. Tapi setiap waktu itu sungguh sangat bermakna dalam hidup kita. Ada seorang ulama pada abad 19. Nama beliau Syekh Muhammad Al-Ghazali. Ingat, beda dengan pengarang kitab Ihya. Kalau pengarang kitab Ihya itu Abu Hamid Al-Ghazali. Sedangkan ini ulama pembaharu modern, nama beliau Muhammad Al-Ghazali. Yang kitab beliau ada satu sangat terkenal, itu namanya Jaddid Hayataka, perbaharui hidupmu. Beliau lahir 1917 dan wafat 1996, makanya abad 19. Kitab beliau tulis itu Jaddid Hayataka tahun 1949, 4 tahun setelah Indonesia merdeka. Di dalam tulisan beliau itu ada beliau sampaikan penyakit batin umat muslim, penyakit jiwa umat muslim. Di antaranya jamaah sekalian, umat muslim akhir zaman ini berpenyakit minder. Kita ini sudah hingga penyakit minder, enggak percaya diri. Penyebabnya kata beliau itu boleh jadi karena kita terlalu lama dijajah. Penyebabnya boleh jadi kata beliau karena kita lama dalam hidup kemiskinan. Keterbelakangan. Sehingga kita muncul penyakit minder. Coba perhatikan, kalau datang bule ke negeri kita, ijak bule dari Belanda, dari Perancis, ijak kena Banda Aceh, nyan tanya ya tak betul Pak, menghindar, enggak berani kita mendekat. Padahal ini negeri kita. Ijak orang kampung tanya, lagi jipo kampung katanya jami Pak, sehingga hanjit tak betul ngaji. Alasan hanjir rusakan lalu hanjir bahasa Inggeris hang rupa begah. Padahal hana pupunya kampung danyo ji wajib idepa bahasa danyo. Maka baik ya. Daya ayo. Itu bahasa Arab. Jadi ada sedikit minder kita ketika berhadapan dengan mereka. Angku ji ustaz pakan iji raya panjang tanya ubut ko ingat tu. Kenapa kita mesti takut? Ini kan kampung kita. Dia kan tamu di tempat kita. Itu minder. Alihnya lem minder je dekalan. Kadang-kadang waktu tayudang imum menyasabo-sabo kampung kadang hana imum, na masjid hana imum. Nya mutulak-tulak ceron imum. Berlomba-lomba memberikan jempol. Mupo mesti kan? Silakan. Jempol. Minder apa? Kalau ada satu acara, seminar, rapat, diskusi, agenda dalam aula, coba tengok peserta yang hadir berlomba-lomba cari bangku belakang. Yang tepat sadu uke mati hitam. Asai tro uru madum cok barih likut, cok saf likut. Sehingga penuh likut ikut kosong. Menang silam jamaah semayang Pak.
Tayudang uka, hai dah. Saya dong you bapak kakan pak tamang uka. Anda dengar le pak. Jadi pas dong you dang bapak empu maju ya. Anjir ustaz, nayang bang. Nyan baru beres pak. Tapi ada kalanya orang tidak mau ke sab depan. Acik kan pak, ya kan salah satu minder pak. Kecuali bapak meno gedepeun nanya sadar. Ada satu lagi terjemaah. Genek dah ke naik tegur, gebelok je ke dehunun neu. Aleh so. Itu bukan tidak mau, karena memang faktor. Ini ada orang yang tidak mau sab pertama. Ini bahagian daripada penyakit kita hari ini. Itu kata Muhammad Al-Ghazali dalam Jaddid Hayataka. Yang kedua, penyakit yang kita rasakan hari ini adalah ada kehampaan dalam jiwa kita. Jiwa yang kosong. Padahal Muslim itu ada satu kekuatan yang takkan pernah kosong jiwa kita. Kekuatan itu adalah kekuatan Allah yang mencurahkan di dalam jiwa kita. Sifat Allah ada dalam sifat manusia. Jadi sifat Allah dalam sifat tanya. Pakan tanya hampa dalam hidup ini. Kosong. Ibadah tidak bisa melahirkan kebahagiaan. Ini penyakit. Karena itu beliau berikan solusi. Kata beliau, 6 sifat atau solusi yang harus ada dalam diri kita agar hidup kita ke depan lebih bergairah. Yang pertama, berhentilah sejenak. Aktivitas kita di dunia ini harus ada jeda. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bila selesai satu perkara, lanjutkan perkara yang lain. Tapi jangan lupa ada wa ila rabbika farghab. Inilah jeda kepada Tuhanmu. Mengadulah kita, Pak. Jadi setiap pekerjaan yang kita lakukan di dunia silahkan. Tapi ada jedanya. Menghadap Allah, menenangkan batin. Itulah hebatnya kita Muslim, diberikan waktu solat. Solat itulah berhenti dari aktivitas dunia, lapor sama Allah Ta'ala. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Orang yang tidak pernah disibukkan oleh jual beli, berdagang, ingat kepada Allah dengan salat, itu jeda. Maka perlu berhenti. Pekerjaan tidak kita tinggalkan, lakukan, tapi ada jeda, gunakan untuk berhenti sejenak. Berdasarkan evaluasi riset penelitian, kebanyakan para pekerja meninggal dunia hari Senin, Pak. Jadi naik pegawai survei tiga, Pak, li urang ahli survei, bahwa kebanyakan pegawai orang yang bekerja termasuk orang kantoran itu meninggal dunia sering pada hari Senin. Siap-siap. Pak Said Khalid, siap-siap, Pak. Jadi rata-rata pegawai mati bauro Senin, Pak. Hanya kalau pegawai buka survei. Apa alasannya? Karena seringkali menumpuk-numpuk pekerjaan. Jadi le kubah buat, merasa satu sudah siap istirahat.
Padahal masih ada pekerjaan lain, belum waktunya istirahat. Lalu kenapa dia bisa meninggal pada hari Senin masuk kantor? Pimpinan itu menuntut pekerjaan harus berada di atas meja beliau. Kalau kepegat laporan, golong pak, lo hana perlu tahu, posiploh uronyo berkana pak meja lo. Buat mentumpuk golong dia. Posiploh pak, posiploh. Yang jantung mulai akan mati, kayak Allah kau betul-betul mati pak. Rata-rata meninggal pak urah Senin karena leh kebah buat pak urah Jumaat. Sibuk rebahin badan. Kan berhenti Ustaz. Berhenti bukan begitu. Berhenti menghadap Allah, lapor. Tenangkan batin. Jangan sibuk mengajar dunia, lupa kepada Allah. Satu. Yang kedua, refleksi. Tafakur. Kita perlu tafakur. Merenung siapa kita dan mau kemana kita. Jadi bertafakurlah terhadap diri sendiri kita, apa yang kita kerjakan. Agar tidak mengulang dosa yang sama. Maka saya baca ayat alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Perlu bertafakur. Yang ketiga, kita persingkat saja karena kami ada apel sebentar lagi. Yang ketiga adalah perjuangan melepaskan diri dari perbuatan buruk. Kita manusia yang tak luput daripada noda dan dosa. Berjuanglah oleh kita melepaskan diri daripada kebiasaan buruk. Dan itu nggak gampang, Pak. Karena syaitan selalu berada di sekitar kita. Dan dia masuk lewat nafsu syahwat kita. Coba berusaha lepaskan perbuatan yang buruk. Kebiasaan yang buruk. Kasus di Medan yang seorang anak 12 tahun, anak perempuan 12 tahun membunuh ibunya sendiri. Ternyata cek adalah karena ada kebiasaan buruk. Pertama, kebiasaan buruk ibunya sendiri sering memarahi anaknya. Yang kedua, kebiasaan anaknya juga karena korban digital. Korban main game. Merasa hiburannya diganggu oleh orang tuanya. Orang tuanya juga memperlakukan dengan perbuatan kebiasaan buruk, memperlakukan anaknya yang keras. Risikonya ini yang terjadi. Bunuh-membunuh. Baru 12 tahun. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, lebih kita robah diri kita lebih fresh ke depan adalah dengan mengisi amal soleh. Mengisi amal soleh dalam kehidupan kita. Biasanya datang kebahagiaan ketika kita bisa mampu memberikan sesuatu kepada orang lain. Datang kebahagiaan ketika batin puas dalam ibadah. Jadi amal soleh itu mendatangkan kebahagiaan kita. Yang kelima, kata Muhammad Al-Ghazali, istiqamah. Amal soleh tidak cuma amal soleh, tapi istiqamah dalam beramal soleh. Dan itu berat. Maka Allah mengatakan dalam surah Hud ayat 112, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Innahu bima ta'maluna basir. Istiqamahlah kamu sebagaimana aku memerintahkan, sebagaimana engkau diperintahkan. Fastaqim kama umirta. Istiqamahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Jadi salah satu mengapa Rasulullah rambutnya beruban, satu riwayat ini asbabun nuzulnya. Turun ayat ini. Mengapa Rasulullah rambutnya beruban? Kata Umar bin Khattab, "Syibta ya Rasulullah." Rambutmu ya Rasulullah. Maksudnya Umar bin Khattab melihat rambut Rasulullah itu beruban. Maka beliau jawab ayat ini. Wahai Umar, saya rambut beruban karena Allah
menurunkan ayat fastaqim kama umirta. Karena beratnya istiqamah sampai-sampai rambut Rasulullah beruban. Apakah rambut kita beruban karena istiqamahnya? Baklung kalau beban kerja sang pak, ataupun bela tak masalah. Termasuk putlung ke putih siknya, termasuk iwo kenang kata. Siga dang ceramah, siga putih pak. Jadi istiqamah pak. Yang terakhir, yang keenam, biar hidup kita lebih fresh masa yang akan datang, adalah spiritual kita. Artinya taubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari-hari yang kita jalani masa lalu penuh dengan noda dan dosa, biar kita lebih percaya diri, jauh daripada minder kita, merasa diri banyak berdosa, tutuplah dengan taubat. Sehingga lahir kepuasan, keyakinan, kebahagiaan untuk masa yang akan datang. Nah, inilah beberapa hal yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi manusia lebih baik lagi masa yang akan datang, penuh dengan istiqamah dalam beramal soleh, dan selalu menjadi manusia yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Demikian akhirul kalam. Mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.